Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat semuanya ya? Sehat semuanya ya? Iya Bu. Oke, kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Silahkan untuk Aksema memimpin berdoa. Sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadirannya ya. Kalian sudah hadir semuanya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya, kalian kemarin kan sudah mempelajari tentang lapisan bumi. Sekarang sebutkan coba satu komponen utama dari bumi yang kalian ketahui. Hidrosfer. Hidrosfer. Oke, hidrosfer. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang hidrosfer. Di situ ada sebuah gambar. Jika kalian memperhatikan gambar tersebut, kira-kira yang muncul dalam benak kalian itu sebuah pertanyaan yang terkait gambar tersebut apa coba? Banyak air. Banyak air Bu. Banyak air. Gimana Air itu gimana toh? Di mana-mana ada air. Betul. Terus kalau dijabarkan menjadi sebuah pertanyaan, kira-kira pertanyaan yang muncul apa coba? Apa keuntungan yang bisa kita rasakan dari melimpahnya air bumi? Kira-kira apa keuntungannya? Kita bisa mandi, bisa menanam, Terus bisa buat masak. masak. Buat menanam. Bisa adanya kehidupan di bumi. Ya, munculnya Kehidupan di bumi salah satunya karena air adanya air tadi ya. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita itu akan membahas tentang konsep hidrosfer. Kalian juga akan menentukan langkah-langkah penanggulangan dampak bencana banjir serta nanti kalian diharapkan dapat membuat laporan antisipasi dampak bencana dari banjir tersebut. Berhubungan tentang hidrosfer atau tentang air tadi yang melimpah di sini, coba kalian nanti simak baik-baik. Sudah kalian tadi menyaksikan videonya? Jadi dari video tersebut itu diilustrasikan bahwa bagaimana jika bumi itu tanpa air, ya akan kekeringan, bumi akan kering kerontang, banyak kebakaran di mana-mana. Nah, seperti itu. Terus pertanyaannya akan muncul, apakah air yang melimpah di permukaan bumi ini dapat habis? Kira-kira bagaimana jawabannya? Tidak habis Bu. Kemudian melimpahnya air ini dapat menyebabkan salah satunya bencana banjir. Bagaimana faktor cara mengatasi penyebab dari masalah banjir tersebut? Coba ini untuk menjawab ini dan membuktikan pertanyaan ini. Kemarin kalian kan sudah Ibu kirimi LKPD yang sudah kalian download. Nah, kemudian sekarang LKPD tersebut silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ini pembagian kelompoknya. Jadi kalian akan berdiskusi yang terbagi. Di sini ada kelompoknya. Silahkan nanti masing-masing
mengklik link berikut ini. Kalau misalkan lewat sini tidak bisa, nanti Ibu kirim juga linknya ke Iya, Bu. Ibu ya. Nah, Salsa udah bisa masuk kelompok 1. Ini kelompok 2 juga sudah ada yang masuk. Halo kelompok 2. Kalau Bu Bita kedengeran nggak? Videonya diaktifkan yuk. Videonya diaktifkan yuk kelompok 2. Oke, kelompok 2. Diskusi kelompok dari kalian. Ada kesulitan nggak dari menjawab pertanyaan-pertanyaan? Yang pertama kan kalian hafal dulu penyajian datanya. Ada kesulitan? Kemudian apa lagi? Setelah penyajian data? Setelah penyajian data? Setelah penyajian analisis pemecahan masalahnya sudah ketemu belum? Sudah. Ada kesulitan nggak dari diskusinya? Gimana? Gimana? Nggak ada. Sudah selesai berdiskusi, nanti kalian langsung masuk ke kelas yang utama tadi lagi. Klik link yang utama lagi. Paham ya? Halo kelompok 1. Halo kelompok 1. Halo, Bu. Bagaimana hasil diskusi kalian? Diskusinya bagaimana? Kelompok 1 ada kesulitan apa tidak? Faktor penyebab banjirnya? Sudah ketemu faktornya? Enggak. Ada kesulitan enggak? Sampai ke analisis? Oke, terima kasih. Jadi gini nanti. Mana coba hasilnya? Kalian bawa buku nggak coba? Punya tampak nggak? Oke, nah berarti betulan ya. Oke, ini nanti kalau kalian kalau kalian sudah selesai diskusinya, keluar dari kelompok 1 ini, terus kembali ke kelompok yang awal ya. Kita presentasikan ya. Iya, Bu. Yang utama ya. Iya, Bu. Sudah selesai ya, berarti diskusinya ya. Kalian sudah kembali ke room utama semuanya. Oke, kelompok siapa ini yang mau presentasi kira-kira? Menyampaikan hasilnya. Kelompoknya siapa? Ya, kelompok 2. Dari hasil penyebutan diskusi kami, jawabannya adalah sirkulasi air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti di atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Proses siklus hidrologi air melewati beberapa proses dari tahapan yang kemudian kembali lagi ke bentuk semula. Seperti pada gambar siklus hidrologi, di atas terdapat beberapa tahapan yang diantaranya 1. Evaporasi, 2. Transpirasi, 3. Sublimasi. Jawaban dari kelompok 2 nomor 2 ya adalah 1. Kerusakan bangunan, 2. Transportasi terputus, 3. Air bersih jadi langka, 4. Menimbulkan korban jiwa. Jawaban nomor 3 adalah penebangan liar, kapasitas sungai kecil, 3. Tanah tidak mampu menyerap air. Jawaban dari nomor 4 adalah periksa saluran air, bersihkan jika ada yang tersumbat. 2. Tidak membuang sampah di sungai. 3. Mengurangi jalan beton dengan mengganti paving. Jawaban nomor 5. 1. Matikan listrik. 2. Mengungsi ke daerah aman. 3. Jangan berjalan dekat saluran air. 4. Hubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Bagaimana ada masukan dari kelompok 1? Kelompok 2 sudah menyampaikan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah apa? Sudah sama? Sudah sama? Kelompok 2. Ada yang berbeda mungkin dari kelompok 1 pendapatnya? Ada, Bu, yang nomor 1 sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Berarti dari hasil yang kalian selidiki, apakah
Air yang ada di permukaan bumi ini bisa habis. Menurut kelompok 1 bagaimana? Tidak, Bu. Alasannya kenapa? Kelompok 1. Karena air mengalami siklus hidrologi yang terus-menerus mengalir, tidak bisa berhenti. Oke. Bagaimana menurut kelompok 2? Setuju dengan jawaban itu? Setuju, Bu. Terus berdasarkan artikel yang sudah kalian baca tentang banjir ya. Bagaimana coba cara mengatasi banjir Ya, Bu. dari faktor-faktornya? Periksa saluran-saluran air. Kelompok 2 dulu. 1. Oke. Periksa saluran air. Apalagi? Tidak membuang sampah di sungai. Mengurangi jarak dengan menggunakan paving. Mengganti jalanan dengan Menggunakan paving. Jadi ini pada pertemuan ini tadi yang kalian pelajari 70% bagian dari planet bumi kita itu berupa air. Bagian bumi yang diselimuti air itulah yang disebut dengan hidrosfer. Iya. Kemudian air yang ada di bumi itu memiliki sebuah siklus yang dinamakan dengan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan itulah yang dinamakan sebagai banjir. Nah, ini siklus dari hidrologi tersebut. Kemudian banjir itu sendiri merupakan aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan. Banjir berasal dari luapan penyimpanan air, baik itu danau, waduk, maupun sungai yang tidak mampu menampung jumlah air yang sangat besar. Ketika penyimpanannya air sudah penuh, maka air yang seharusnya disalurkan ke penyimpanan akan meluap ke daratan, sehingga membanjiri daerah sekitarnya. Kemudian faktornya yang tadi juga sudah kalian temukan dalam diskusi kelompok, dari tingginya curah hujan, dari sistem pengelolaan air yang buruk, misalnya tidak dilakukannya normalisasi sungai untuk mengantisipasi pendangkalan sungai, kemudian perilaku manusia yang sering membuang sampah ke aliran sungai, membangun rumah di tepian-tepian sungai. Ini juga menjadi faktor penyebab dari banjir. Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah jelas, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa coba yang berani menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulannya adalah hidrosfer menepati sebagian besar permukaan bumi karena 75% permukaan bumi ditutupi oleh air. Air di bumi bersirkulasi dalam lingkaran hidrologi, di mana air jatuh sebagai hujan dan mengalir ke samudra-samudra sebagai sungai dan menguap kembali ke atmosfer, Bu. Sudah jelas semuanya ya? Sudah. Selanjutnya, untuk evaluasinya, ini nanti kalian lakukan secara berkelompok. Susunlah sebuah laporan dalam kelompok terkait dengan langkah-langkah antisipasi bencana banjir yang sering terjadi di Indonesia. Nanti linknya akan Ibu kirim lewat WA group. Itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.